Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menang bersama orang lain. Bagaimana membuat orang lain merasa sangat berharga. Kita tiba di poin berbagi rahasia kepada seseorang. Sebuah peribahasa dari Sisilia berbunyi demikian: hanya sendok yang tahu apa yang diaduk dalam teko. Hanya sendok yang tahu apa yang diaduk di dalam teko. Saat kita mengizinkan orang lain mengetahui apa yang tengah diaduk di dalam diri kita, memberikan cicipan sebuah rencana atau gagasan, kita secara instan menjalin hubungan yang penuh arti dengannya. Siapa yang tidak ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pikiran seseorang yang mereka sayangi? Membaca cerita dari Charlie Wetzel barangkali membuat kita berpikir bahwa berbagi rahasia dengan seseorang harus selalu berkenaan dengan konsekuensi yang mengubah hidup. Sebenarnya tidak selalu begitu. Memang saat kita mengizinkan orang terlibat pada sesuatu hal yang berpengaruh, hal itu menimbulkan kesan yang baik. Namun kita bisa berbagi rahasia sehari-hari lewat hal-hal yang terjadi sehari-hari. Saat pertama kali berbagi dengan orang lain, bukankah kita berbagi sesuatu yang telah dirahasiakan sampai momen itu? Mengapa tidak membiarkan orang yang berbicara dengan kita tahu bahwa kita mengungkapkannya untuk pertama kali? Hal itu bisa membuat mereka terasa istimewa. Berbagi rahasia dengan seseorang sungguh berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, membaca konteks situasi, dan kedua, berhasrat untuk membangun orang lain. Jika melakukan kedua hal itu, kita dapat mempelajari keterampilan itu. Coba ingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, berbagi rahasia berarti memberikan informasi berharga. Saat kita berbagi rahasia, informasi yang diberikan haruslah sesuatu yang menjadi perhatian orang yang kita ajak bicara. Hal itu berkaitan dengan minat mereka atau menjawab kebutuhan mereka. Misalnya, 2 nelayan laut dalam yang berpengalaman memutuskan untuk memancing di es. Masing-masing menggali lubang es, memasang cacing di kail mereka, menurunkan tali pancing ke dalam air dan menunggu. Setelah 3 jam, mereka belum menangkap apapun. Sambil duduk menunggu, mereka memperhatikan seorang anak laki-laki datang dan memotong lubang es tepat di antara mereka berdua. Dia memasang cacing di kailnya, menurunkan pancingnya ke dalam air, dan hampir seketika mendapatkan ikan. Anak laki-laki itu mengulanginya dengan cepat, mendapatkan tangkapan sebanyak lebih dari selusin ikan. Kedua nelayan itu memperhatikan dan merasa keheranan. Akhirnya salah seorang nelayan itu mendekati anak laki-laki itu dan berkata, "Anak muda, kami sudah 3 jam lebih di sini dan belum mendapatkan ikan
seekor pun. Kau telah menangkap paling sedikit 1 lusin hanya dalam beberapa menit. Apa rahasiamu? Anak laki-laki itu menggumamkan sebuah jawaban, tetapi nelayan tersebut tidak menangkap pesan sepatah kata pun. Kemudian dia menyadari ada tonjolan besar di pipi kiri anak laki-laki itu. Bisakah kamu mengeluarkan permen karet dari mulutmu? Gini ya, besar, sehingga saya bisa mengerti apa yang dikatakan, tanya nelayan itu. Anak laki-laki itu menadahkan tangannya dan meludahkan dan mengeluarkan dari mulutnya sesuatu sambil menadahkan tangannya. Ini bukan permen karet. Ini rahasia saya. Saya harus menjaga cacing-cacing itu tetap hangat. Nah, di situ kita melihat bahwa membagikan rahasia harus tepat pada konteksnya saat mereka butuh. Lalu yang kedua, berbagi rahasia membuat orang merasa spesial. Membagi rahasia membuat orang merasa spesial. Mengizinkan orang terlibat pada sesuatu selalu mendorong ego mereka. Komentar Charlie menjelaskan begini, saya tidak menyangka dia menghargai saya sebesar itu. Pemposisian pada estimasinya, pada karir saya, bahkan pada mata saya sendiri jadi berubah. Namun, seperti yang sudah dijelaskan oleh John, untuk mempunyai efek positif, rahasia tidak harus dramatis. Misalnya, saat dia bermain golf, biasanya dia membawa sehelai kartu yang dilaminating berisi kiat-kiat dari pegolf profesional yang bernama Scott C.G. Moniak. Biasanya, bila seseorang teman dalam grup tidak bermain dengan baik, maka John menariknya ke samping dan berkata, Saya mau berbagi rahasia dengan kamu loh. Rahasia yang benar-benar bisa membantu permainan golf saya. Lalu dia mengeluarkan kartu itu menunjukkan 6 hal dasar yang harus diketahui dan yang harus dilakukan oleh seorang pegolf. John memberitahukannya bahwa kartu itu adalah rencana pribadi golf dia, dan dia tidak membagikannya kepada setiap orang. Nah, itulah kejadian sehari-hari seperti itu juga bisa digunakan sebagai momen. Jadi apa yang kita rasakan saat mengetahui bahwa kita adalah orang yang pertama kali diberitahu sesuatu. Kita tahu hal itu bisa membuat diri kita merasa spesial. Itulah salah satu alasan dia, John, dan istri dia, Margaret, memberitahu satu sama lain lebih dahulu tentang banyak hal yang terjadi pada diri mereka berdua di hari itu. Untuk membantu dia melakukannya, dia membawa kartu catatan atau notes kecil dan buru-buru mencatat hal-hal yang ingin dia beritahukan kepada istrinya. Apapun yang dia tulis, dia simpan untuk membuatnya menjadi orang yang tahu paling duluan. Hal itu menuntun mereka berdua sebagai pasangan suami istri ke saat kebersamaan yang istimewa setiap harinya. Lalu yang ketiga, berbagi rahasia melibatkan orang lain dalam perjalanan kita. Hal penting mengenai berbagi rahasia dengan orang lain adalah bahwa hal itu merupakan tindakan pengikut sertaan. Tindakan mengundang orang lain ke dalam hidup kita, ke dalam
pengalaman kita, menyertakan mereka dalam sukses kita. Saat kita berbicara, saat John berbicara kepada audiens, baik berupa sebuah pertemuan eksekutif atau sebuah arena yang penuh orang, dia sengaja menggunakan bahasa inklusif. Dia membiarkan orang masuk ke perjalanan pribadi dia. Dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan sebelumnya secara publik. Dia memberitahu bahwa dia mau berbagi rahasia kepada mereka. Hal itu mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa dia peduli dan dengan mereka dan ingin menolong mereka. Jadi, berbagi rahasia kepada seseorang sebenarnya adalah bentuk kepedulian kita ketika kita ingin menolong orang lain dan membantu orang lain. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.